Baik, Ibu dan Bapak Masuk semuanya, gitu. mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bagaimana tentang perencanaan, ini kita akan berkilas balik juga bahwa ini menjadikan hambatan di puskesmas ketika mengharuskan ada dokumen RUK dan RPK. Ini kesulitan sekali terutama teman-teman UKM, apa yang diajukan dengan apa yang ada di dalam anggaran yang sudah dimasukkan ke dalam RPK-nya puskesmas. Nah, ini sebagai dasar bagaimana mungkin kita harus banyak lagi menggali bagaimana perencanaan di puskesmas, kita bedah lagi PMK 44-nya, P44 tahun 2015, sehingga ketika memasukkan anggaran di tahun ini, sudah memang berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan harapan dan kebutuhan dari data-data yang ada di puskesmas, baik SPK, SPM, dan lain sebagainya. Itu akan memudahkan kita ketika harus mematchkan antara RUK, RPK, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ini menjadi masalah juga, Dr. Rika, ketika lagi pembinaan di puskesmas untuk admin, bagaimana teman-teman untuk mematchkan antara kegiatan-kegiatan yang ada di menu RUK dan RPK dengan harbutnya. Ya, ini kesempatan yang baik sekali. Jadi sebagai bahan pembelajaran, apabila nanti evaluasi kegiatannya, kinerja program sudah dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali dan menghasilkan analisis yang baik, ini akan mudah. Jadi semua pemegang program sudah punya rencana kegiatan yang akan dilakukan dan tidak akan monoton seperti apa yang tadi disarankan oleh Dr. Rika. Nah, itu menjadi acuan dan harus diingatkan kembali kepada pemegang program. Dan untuk kegiatan ini juga penekanan ke dalam SPM, karena itu adalah sebagai bahan yang memang perlu diperjuangkan sebagai indikator dari keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Baik, untuk saya ucapkan sekali lagi Dr. Rika untuk acara pembukaannya, dan kami akan melanjutkan acara kegiatan sosialisasi. Ya, saya izin live ya Bu ya, soalnya ngerjain yang lain. Ya. Oh iya, Dr. Rika, punten, Dok, punten, mungkin teman-teman bingung ya kenapa saya muncul tiba-tiba di perencanaan. Saya belum memperkenalkan diri, merasa sudah ada di hati teman-teman semuanya. Iya. Ya, saya sudah kenal tapi kehilangan di grup UKP tadi, Dok. Iya. Saya hanya melewat sepintas dulu di sini bersama teman-teman, itu aja. Ya, Dok ya. Iya, siap. Iya, jadi Bu Neng, jadi sekarang Bu Neng, teman-teman ada di perencanaan dan evaluasi, tetapi tidak sama sekali melepaskan tugasnya untuk apa namanya Bu Neng, pendamping ya, pendamping akreditasi. Pendamping. Iya, pokoknya itu aja. Karena akreditasi itu sama Bu Neng itu sudah mendarah daging ya Bu Neng. Jadi nggak boleh lepas Bu Neng dari akreditasi, dan kemudian sekarang ada di perencanaan dan evaluasi. Ya, lanjut ya Bu Neng ya. Saya live ya. Iya, terima kasih Dok. Sama-sama. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, baik Ibu dan Bapak semuanya, tadi itu ya, saya hanya melintas dulu sebentar di PE. Kalau ditugaskan berarti ya harus mau ya, dikasih surat tugas. Baik Ibu dan Bapak semuanya, menginjak ke acara pokok tentang sosialisasi kebijakan umum APBD dan plafon prioritas anggaran sementara. Ini nanti yang secara teknis banyak akan disampaikan oleh Bapak Irfan. Bagaimana Ibu dan Bapak semuanya untuk memasukkan atau merancang dari KUAPPS ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Irfan untuk melanjutkan kegiatan ini secara teknis. Mangga.
Sebentar ya, Ibu Bapak semuanya. Masih ada yang ini. Tes. Nah, silakan Pak Terdengar Irfan. ya? Terdengar Bu ya? Ya, terdengar. Hatur nuhun Ibu Neng waktosnya. Hatur nuhun Bapak Ibu sedayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warahmatullahi Irfan. wabarakatuh. Bapak Ibu, kita langsung saja ke teknis ya, karena kita berpacu dengan waktu. Untuk sesi kali ini Bapak Ibu, ini sudah masuk ke tahap penganggaran. Karena beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di bulan Juni, kita sudah menyusun rancangan akhir untuk RKPD 2023. Dan pada waktu itu mungkin anggaran puskesmas itu namanya perencanaan ya, pasti perencanaan dimaksimalkan oleh semua puskesmas. Apakah itu dari sumber DBUD ataupun yang bersumber dari DAK non-fisik. Tetapi kali ini Bapak Ibu yang anggaran yang kami share itu langsung diperoleh dari tim anggaran. Itu hasil evaluasi dari tim anggaran ya. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu bila anggarannya itu mungkin berbeda dengan yang diinput di RKPD. Jadi itu hasil evaluasi dari tim anggaran. Tapi Bapak Ibu KUA PPS ini bukan angka fix ya buat tahun depan. Karena untuk BLUD ataupun DAK ya, apalagi DAK kita belum melakukan DES dengan kementerian. Jadi untuk angka DAK ini baru perkiraan oleh tim anggaran. Baik Bapak Ibu, untuk teknisnya, untuk KUA PS 2003 ini kita inputkan di aplikasi SIPD. Masih sama Bapak Ibu ya dengan alamatnya sukabumikap.sipd kemendagri.id. Bapak Ibu nanti video ini sudah saya save ya. Mungkin nanti akan di-share ke alamat YouTube ya. Ini Bapak Ibu, kalau kemarin kita jadwal RKP itu masuknya ke sistem informasi pembangunan daerah. Untuk kali ini, karena sekarang sudah masuk ke penganggaran, jadi kita masuknya ke sistem informasi keuangan daerah. Kemudian Bapak Ibu masukkan username kepala puskesmas masing-masing. Untuk kepala puskesmas yang baru promosi, mohon nanti konfirmasi ke kami ya, supaya kita memindahkan akun kepala puskesmas sebelumnya ke puskesmas yang terbarunya. Kemudian untuk yang promosi juga sama, nanti mohon yang ada rotasi kepala puskesmas ataupun ada promosi ya kepala puskesmas, harap menghubungi tim perencanaan agar dibuatkan nanti user untuk kepala puskesmasnya. Ini saya contoh, mohon izin ke Puskesmas Bang Bayang. Diizinan. Kedah diizinan, eta sang mantan nama. Punten Bang Bayang. Masukkan NIP kepala puskesmas, kemudian passwordnya. Masuk 2023. Bapak Ibu waktunya tinggal 6 hari, 14 jam, 20 menit. Jadi mohon Pak Ibu manfaatkan waktu 6 hari ini sebaik mungkin ya untuk penginputan KUA PS 2003 ini. Untuk di akun kepala puskesmas, ini sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu, untuk akun kepala puskesmas hanya menginputnya itu pertama pendapatan, yang kedua untuk indikator subkegiatannya. Untuk penginputan rincian belanja itu nanti adanya di
akun operator ataupun akun TU yang sudah di-set operatornya. Ini contoh ini yang Bang Bayang. Pertama pendapatan. Pendapatan sesuaikan dengan kuota PPS yang sudah saya bagikan. Bentar ya. Ini yang Bang Bayang. Ini yang Bang Bayang, yang BLUD. Ini pendapatan itu masukkan angka yang BLUD-nya. Jadi untuk UAPS 23 ini hanya untuk yang murni ya. Jadi di KUA PPS ini belum masuk yang silpanya. Jadi ini hanya untuk yang murni. Ini untuk pendapatannya. Jadi pendapatannya itu nanti Puskesmas itu lihat di kolom BLUD-nya. Bang Bayang 400 juta. Masuk, pilih rekeningnya. Untuk rekeningnya, pilih yang pendapatan BLUD. Nilainya sesuaikan dengan pagu BLUD-nya. Ini yang Bang Bayang, 400 juta. Sudah tersimpan. Ini untuk pendapatannya. Lanjut berikutnya ke subkegiatan. Di subkegiatan ini Bapak Ibu pertama-tama coba cek antara inputan RKPD dengan KUA PPS yang sudah kami share ya. Ini contoh yang Bang Bayang. Untuk Bang Bayang anggaran BLUD-nya itu masih sama. Sama ya. Antara RKPD dan KUA PPS itu sama. Jadi untuk Bang Bayang nih tinggal menyesuaikan saja bila ada di belanja pegawai barang jasa dan modalnya yang akan direvisi. Kalau tidak direvisi abaikan saja. Kemudian yang kegiatan lainnya coba ya perhatikan kembali. Ini yang Bang Bayang contoh yang ibu hamil di KUA PPS di pas RKPD 44.910. Tapi di KUA PPS itu turun jadi 40.438. Jadi mohon disesuaikan. Ini untuk penyesuaiannya contoh yang BOK ya. Ini lihat dulu operatornya apakah sudah di-set apa belum. Kalau sudah di-set, Bapak Ibu tinggal pilih akun operator ya ataupun akun KTU ataupun pegawai lainnya yang sudah didaftarkan sebagai operator untuk SPD ini untuk menginput rincian belanja. Ini saya contoh Ibu kita. Langkahnya masih sama dengan yang tadi akun Kepala Puskesmas. Suk 2023.
pertama setelah pemutakhiran mah indikatornya tolong dirubah loh. Tinggal menentukan target nangkul. Coba merubah indikator target nangkul. Itu bisa. Kemudian masuk ke sub kegiatan belanja. Ini karena yang akan kita edit itu yang ibu hamil contohnya. Sekarang kita buka yang ibu hamil. Klik yang baris warna biru. Klik detail rincian. Bapak Ibu di sini tinggal merubah ya, tinggal merubah volume kegiatannya ataupun mau menghapus rinciannya. Ini bisa dimungkinkan ya untuk menghapus rincian ataupun merubah volume kegiatannya. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu menghapus sub kegiatannya. Nanti di akun Kepala Puskesmas, jadi hindari Bapak Ibu untuk menghapus sub kegiatan. Tapi untuk menghapus rincian belanja ataupun merubah volumenya itu sangat dimungkinkan ya untuk penyesuaian anggarannya. Ini contoh yang Bang Bayang, yang ibu hamil RKPD-nya itu 44 juta. Jadi anggaran yang harus disesuaikan itu, yang harus dihapus itu sebesar 4.472. Contoh contoh ini perjalanan dalam kotanya.
Bapak Ibu untuk penyesuaian anggarannya bisa seperti itu ya cara-caranya. Mohon maaf jaringannya kurang stabil. Jadi Bapak Ibu tinggal mengurangi saja volumenya kalau itu berkurang. Kalau untuk menambah bisa menambah volumenya. Itu langkah pertamanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan misalkan ingin menambahkan ATK di sini karena belum ada ATK, Bapak Ibu tinggal menambahkan saja dengan cara ini plus standar harga. Ini barang jasa dan modal. Kemudian akunnya pilih, sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pengompokannya, untuk pengelompokan Bapak Ibu jangan lupa pilih dulu yang warna oranye, kemudian pilih pengelompokan saja. Untuk pemaketan ini untuk belanja yang modal ya, yang besar-besar. Ini Bapak Ibu tinggal pilih aja yang pengelompokan belanja. Ini pilih di akun fisik. Uraiannya. Tulis saja judul subkegiatannya. Ini pilih yang SSA. Kalau untuk barang pilih SSA. Kalau jenisnya jasa atau pekerjaan dinas itu masuknya ke SBU. SSA. Kan Bapak Ibu ingin menambahkan fotokopi. Nah, Bapak Ibu karena ini kegiatannya dari DAK non fisik, alangkah baiknya Bapak Ibu dikasih keterangan ya. Untuk menambahkan keterangan, ini yang warna oranye, keterangan saja DAK non fisik. Pilih koefisiennya, soal kebutuhannya 100 lembar. Simpan. Nah, itu untuk penambahan rincian belanja baru ya. Jadi Bapak Ibu untuk menyesuaikan anggarannya, PPS-nya, Bapak Ibu cukup bisa menambah volume atau mengurangi volume, ataupun menghapus rincian belanja, bisa juga menambahkan rincian belanja. Jadi itu tahapan untuk penyesuaian anggarannya. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa kembali lagi ke akun Kepala Puskesmas. Ini untuk memperbaiki indikator ataupun indikator subkegiatan di masing-masing puskesmas.
Contohnya ini yang ibu hamil. Yang ibu hamil ubah sub kegiatan. Ini lokasinya, pilih Kabupaten Sukabumi. Ini sudah sesuai Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Bulet, semua kelurahan. Nah, waktu pelaksanaannya Januari sampai Desember. Kemudian tolak ukurnya Bapak Ibu, ini harus sesuai ya, indikator ini harus sesuai dengan Kepmen 5889. Jadi indikatornya itu sudah ditentukan oleh Mendagri. Kita Dinas Kesehatan maupun Puskesmas tinggal menentukan targetnya. Kebetulan yang ibu hamil ini karena salah satu SPM ya. Jadi ini indikatornya indikator SPM. Jadi tolak ukurnya itu sudah ditentukan oleh Kepmendagri 5889 tahun 2021. Kemudian targetnya isi sesuai target di puskesmas masing-masing. Kemudian satuannya pun sama, satuannya itu sesuai dengan Kepmen 5889. Jadi Pak Ibu tinggal mengisi targetnya saja. Kalau sudah selesai, bisa langsung disimpan. Bila semua langkah-langkah tadi sudah dilakukan ya, jadi pertama dari akun Puskesmas, menginput pendapatannya, kemudian di akun operator ataupun KTU ataupun staf lainnya yang ditunjuk sebagai operator sudah menyesuaikan rincian belanjanya dan pagunya sudah sesuai. Langkah terakhir, akun Puskesmas tinggal memvalidasi isian yang sudah terinput ya. Untuk validasi ini, Bapak Ibu tinggal pilih validasi kegiatan. Tinggal klik. Tinggal klik aja warna itu. Kemudian sudah kegiatan berhasil divalidasi. Ini artinya Bapak Ibu sudah semua inputan Bapak Ibu sudah divalidasi oleh Kepala Puskesmas. Dan pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai. Jadi langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama itu menggunakan akun Kepala Puskesmas. Akun Kepala Puskesmas itu fungsinya untuk mengisi pendapatan, mengset operator, kemudian mengisi indikator ataupun tolak ukur sebuah kegiatannya, kemudian terakhir untuk memvalidasi isian yang sudah terinput. Kemudian yang kedua itu akun operator ataupun KTU atau staf lainnya ya yang ditunjuk yang sudah dibuatkan akunnya di SIPD ini itu hanya untuk mengisi rincian belanja. Bisa menghapus rincian belanjanya ataupun menambah rincian belanjanya dan juga merubah volume isiannya ya. Jadi langkah-langkahnya seperti Bapak Ibu ya. Dimohon Bapak Ibu mengerti ya langkah-langkah yang tadi saya paparkan. Mungkin Bu Eneng sekian untuk tutorial pengisian SPD ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Irfan untuk tutorialnya dan sosialisasi untuk KWPPS ini. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, apa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Punten Kang Irfan. Enggak, langsung ya. Siap Kang. Ibu punten. Untuk ini, untuk di contoh tadi mungkin penggandaan ya atau fotokopi, kita memakai yang mana Bu? Karena di sana SSH-nya atau BU-nya kan berbeda-beda, ada yang 200, 250 atau 300. Jadi biar kompak aja Bu. Oke, baik. Hatur nuhun. Silakan Pak Irfan, langsung saja. Ya, Kang, untuk belanja itu yang penggandaannya disesuaikan saja dengan kondisi di masing-masing puskesmas. Mungkin di Cidahu akan berbeda kondisinya dengan yang di Cidadap. Mungkin seperti itu, Pak. Itu bisa kan harga pasaran lokal ya.
Ya, hatur nuhun Ya. Irfan. Ya, siap. Ya, jadi disesuaikan ya dengan kondisi di Ibu Bapak semuanya. Baik, ada lagi yang lain? Sudah cukup paham dan sudah biasa mengisi ya Ibu dan Bapak semuanya? Kang Irfan, Ya, silakan Bu Kita. puntennya tadi rada tepat nyimak, tapi mau nyambung atau tidak, ulah disensirikan ya. Maaf tadi lagi banyak inilah biasa. Kalau untuk input mungkin ya udah ada teknisi lah, terus insya Allah. Cuman sekarang dengan ada perubahan kan terus ngejelaskan BOK teh Kang Irfan. Ngajelaskan naon Bu? Nu input BOK teh. Iya, input BOK tapi 2023 ya. 23. Kan yang dulu teh udah di input ya di EPNIS apa di apa? Lupa. Di SIPD. Sebelumnya. SIPD, Bu. RKPD. Nah, yang dulu kan pernah yang 2023 udah input juga ya, kan ya? Iya. Nah, sesuai kode rekening yang ini kan. Ya. Terus kan sekarang yang 2022 tuh ada perubahan di insentif. Apakah perlu buka kode rekening lagi yang baru atau kumaha tah? Nggak usah Bu. Jadi samain aja sebelumnya. Iya. Tinggal menyesuaikan aja Bu anggarannya. Oh iya. Jadi sami we nu input nu awalnya. Ya, mohon. Bios engke upami aya Robi deui kitu. Daya tasannya R ke anak. Mohon. Iya. Oh, oke, siap. Pilih. Oke. Jadi terkedah di Robi-Robinya. Ya, terkedah Bu. Menyesuaikan anggarannya aja. Mohon siap. Mangga nuhun. Mangga Bu Linda. Perkawis ini di 2023 apakah semua menu masih sama seperti 2022? Tadi kan katanya tetap aja disamain ya. Terus kanggo yang mengajukan, kan kita sekarang teh di 2023 itu kemarin sempat ada wacana yang pengalihan yang HL itu ya gitu untuk tenaga yang dibiayai oleh BOK. Apakah masih untuk 2023 itu bisa pengajuan untuk tenaga yang dibiayai oleh BOK atau tidak? Kalau misalnya masih, apakah masuk ke BOK itu sendiri atau keluar dari BOK itu sendiri? Mungkin itu Kang Irfan atau nuhun. Ya, Ibu untuk sekarang itu untuk UAPPS ini kan ngambil dasarnya itu dari RKPD yang sudah terinput oleh Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi Bapak Ibu ikuti aja dulu UAPPS yang sudah kami sharekan ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja di RKA di SIPD-nya. Jadi jangan keluar dari yang sudah kami share. Untuk terkait yang tenaga itu ya, Ibu, untuk kebijakan itu kami belum mendapatkan kabar dari kementerian ataupun dari TAPD ya. Jadi intinya hari ini itu Bapak Ibu inputlah RKA di SIPD sesuai KUA PPS yang sudah kami bagikan ke masing-masing puskesmas. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya. Terkait kebijakan nanti di puskesmas tidak boleh ada HL ataupun di DSDBH itu urusan nanti ya Bapak Ibu. Jadi sekarang mah fokus saja input RKA di SIPD sesuai KUA PPS yang dibagikan. Jadi Bu Haji ya. Ya, baik. Ya, Bu Linda ya. Ya. Oke, silakan yang lainnya. Masih ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Bu Neng, dan Waalaikumsalam, mangga Idolog. Pak. Ya. Terima kasih yang terhormat Bu Neng, Kakak Irfan, terima kasih. Ada pertanyaan Pak Irfan terkait dengan penginputan yang sudah diinput di RKA SIPD Cidolog. Nah, kami itu sekarang ada tambahan kegiatan perencanaan, salah satunya di KIA, Bu, yaitu misalkan ada masalah tentang ibu hamil
yang kasusnya agak naik. Salah satunya persalinan dengan KPD, hampir semua kasus persalinan dirujuk kan, akhirnya tidak di Ponet Cidolog. Nah, ini kan masalah untuk mengantisipasinya, otomatis saya punya rencana untuk nambah kegiatan terhadap pertemuan ibu hamil misalkan. Ini untuk perubahannya, pergeserannya mungkin nanti bisa diakomodir oleh Kang Irfan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Irfan. Langsung jawab ya. Ya, siap. Langsung saja. Pak Ade, punten, untuk tadi yang sudah saya katakan ke Bu Haji Linda ya. Jadi intinya hari ini Bapak Ibu isi sesuai KUAPPAS yang sudah saya share ya ke masing-masing puskesmas. Kemudian terkait tadi Bapak untuk kegiatan ibu hamil ya. Untuk yang BOK jangan lupa Bapak Ibu itu ada dasarnya. Itu karena kegiatannya itu di akanon fisik. Jadi kegiatannya itu nanti diatur oleh kementerian. Jadi kegiatan apa saja sih yang bisa dibiayai dari DAK non fisik ini. Jadi nanti ada tahapan dulu Pak Ibu. Jadi nanti ada tahapan DES dengan kementerian ya. Dan waktunya itu kurang lebih bulan September ataupun Oktober kita akan melakukan DES kementerian. Dan menunya itu menunya sudah ditentukan, menu komponennya dan rencana kegiatannya biasanya sudah ditentukan. Dan jenis belanjanya juga sama sudah ditentukan ya. Hanya makan minum, perjalanan dinas, hanya ATK seperti itu. Jadi untuk tadi pertanyaan Pak Ade ya, Pak Ade. Jadi untuk sekarang itu sesuaikan aja dulu dengan KUAPPAS. Untuk usulan nanti Pak Ade nanti aja kalau ada DES dengan kementerian, silahkan Bapak Ibu susun RAB-nya sesuai kebutuhan di masing-masing puskesmas. Seperti itu Pak Ade. Siap, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih. Oke. Mantap ya Pak Ade ya. Oke, baik siapa lagi? Ibu dan Bapak semuanya? Sudah cukup? Kayaknya sudah sepi nih, berarti teman-teman semuanya sudah cukup dengan pertemuan sosialisasi hari ini ya? Mau bertanya, Bu? Oh, masih, mangga. Bu Neneng, mangga. Gini, Bu Haji dan Pak Irfan. Ya. Sekarang kan kita nginput sesuai dengan KUAPPAS yang dibagikan ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah selesai, apakah kita kan nanti membuat RAB ya, apakah masih sama dengan yang 2022 ataukah ada perubahan, Pak? Karena kan nanti mungkin untuk bahan DES dengan kementerian, kan dari puskesmas dulu ya Pak ya? Iya. Yang Ya, silakan. menu dan kegiatannya. Ya. Rincian kegiatan. Ya Bu. Ataukah ada perubahan untuk jumlah sub kegiatannya atau sama dengan yang 2022? Ya, Bapak Ibu, baik lagi ya, tahapan kali ini kita penyesuaiannya RKA untuk 2023 ini baru tahap KUAPPAS. KUAPPAS ini diambil datanya dari RKPD. RKPD yang rancangan akhir yang kemarin bulan Juni ya, yang sudah Bapak Ibu input dan sudah terekam oleh kami untuk bahan Renja 2023. Jadi untuk sub kegiatannya Bapak Ibu, mohon maaf bila kemarin di RKPD-nya Bapak Ibu menginputan sub kegiatannya hanya 23 misalkan, Bapak Ibu tidak bisa lagi menambahkan sub kegiatan baru. Makanya kemarin pas RKPD itu saya sudah share RKPD itu sub kegiatan yang harus ada di puskesmas itu sudah saya share. Tapi mohon maaf bila puskesmas tidak memasukkan semua ya sub kegiatan yang sudah saya share. Mohon maaf nanti Bapak Ibu
untuk penginputan RK ini bukan lagi waktunya untuk menginputkan subkegiatan baru, karena subkegiatan baru itu bisa terinput pada sesi di RKPD ya. Jadi untuk RK ini tindak lanjut dari RKPD kemarin. Nah untuk Bu Neneng, ini kan baru KUA PPAS ya. Ini hanya sementara, namanya juga untuk untuk bahan evaluasi ya dengan provinsi, bahwa di Kabupaten Sukabumi sudah mengusulkan beberapa subkegiatan ya. Mungkin di Puskesmas Sukaraja ada 23 subkegiatan. Jadi ini bahan evaluasi mereka. Nah ini anggarannya itu mohon sesuaikan dulu. Tetapi nanti pas pelaksanaan 2023 ini kita itu akan melakukan penyesuaian lagi. Karena BOK juga kan kita belum melakukan DES ya. Jadi untuk nanti finalisasinya itu kita akan melakukan DES dengan kementerian. Kemudian akan ada lagi pemetaan dari Mendagri ya. Tahapan seperti itu. Tapi untuk sekarang mah Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja KUA PPAS ya. Itu Bapak Ibu. Untuk subkegiatan mohon maaf tidak bisa menambahkan subkegiatan baru. Nah, yang 2023 itu berapa ya kemarin? 23 apa 27 apa 29? Iya. Ini contoh ya ada 3. Saya juga lupa tuh. Kalau nggak salah 29 ya? Iya 29 ya. Iya. Apakah Puskesmas mengikuti apakah Puskesmas mengikuti arahan dari kami apa tidak? Ya. Mohon maaf kami pun kan di sistemnya itu kami tidak bisa mengontrol melalui akun kepala dinas selaku pengguna anggaran. Jadi kita juga mengontrol itu manual, harus buka tutup menggunakan akun kepala Puskesmas ya. Jadi mohon Bapak Ibu teliti ya dalam penginputan ini, karena berbeda aplikasinya itu. Kalau dulu kan Simda kita bisa membuka ya melalui akun Dinas Kesehatan, kita bisa membuka semua UPTD termasuk Puskesmas, kita bisa mengontrol. Tetapi untuk SIPD ini mohon maaf kita tidak bisa mengontrol seluruhnya. Kita harus buka tutup aplikasi. Jadi itu membutuhkan waktu juga ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, untuk kemarin yang di RKPD-nya tidak mengikuti arahan dari kami, mohon maaf. Hari ini ikuti saja yang sudah terinput di RKPD masing-masing Puskesmas. Begitu Bapak Ibu. Ya, oke Bu Neneng. Sudah jelas ya Bu? Ya, terima kasih Bu. Ya, baik Ibu dan Bapak, masih adakah yang mau didiskusikan? Cekap Bu. Alhamdulillah, kalau sudah cukup, terima kasih Pak Irfan yang sudah menyampaikan secara teknis bagaimana Ibu dan Bapak semuanya untuk melakukan tindak lanjut dari PPAS yang sudah ada untuk tahun 2023. Jadi intinya kesimpulannya untuk hari ini bahwa Ibu dan Bapak semuanya segera melakukan input ke RKPD sesuai dengan KUA PPAS yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menambah subkegiatan. Baik, acara kita cukupkan saja sampai di sini dan silakan Ibu dan Bapak semuanya untuk berproses. Semoga waktu yang diberikan tinggal 6 hari 13 jam lagi mungkin ya. Sudah dikurangi jam pertemuan ini bisa terselesaikan. Untuk itu mari kita bersama-sama membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wijeng ya Ibu dan Bapak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan